Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 66. Kerabat jahat datang lagi. Zhang Chuxue tanpa sadar menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya dan bertanya, "Bibi, apa yang kamu lakukan di sini hari ini?" Sejak dia masih kecil, Lu Fenghua bersikap sangat baik dan marah di depan Zhang Chang'an, tetapi dia telah dipermalukan dan diejek dengan berbagai cara di belakang punggungnya. Zhang Chuxue tidak ingin lelaki tua itu dipermalukan oleh hal-hal ini, jadi dia menahannya secara diam-diam, meninggalkan bayangan psikologis yang dalam. Sekarang dia secara tidak sadar merasa takut ketika melihat keluarga ini. Lu Fenghua masuk ke kamar dengan angkuh, melihat sekeliling, dan mencibir, "Aku benar-benar tidak mengerti kegunaan kakak iparku menjaga anak laki-laki yang sakit sepertimu. Kamu bahkan tidak bisa menyuruhnya pergi, dan kamu harus membayarnya selagi dia masih hidup." Zhang Chuxue telah mendengar kata-kata tidak menyenangkan seperti itu berkali-kali. Dia tahu bahwa bantahannya hanya akan membawa penghinaan yang lebih besar. Jadi dia menundukkan kepalanya dan tetap diam, berharap Ye Yan akan segera kembali. Namun, Lu Fenghua tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. "Sekarang kakak iparku sudah tiada. Aku harus bertanggung jawab atas istana ini. Menurutku orang sampah sepertimu harus segera diusir." Zanrou tersenyum di belakangnya dan berkata, "Bagus sekali, kebetulan saya sangat menyukai ruangan ini." Setelah jeda, dia memandang Zhang Chuxue dengan bercanda, "Tentu saja, sebelum itu saya harus mendisinfeksi tempat ini untuk menghilangkan kesialan." Ibu dan putrinya berbicara satu sama lain dan meremas gadis itu tanpa ragu-ragu. Zhan Tianming berdiri di belakang dengan tangan terlipat, melontarkan komentar sinis dari waktu ke waktu, seolah-olah keluarga itu baru saja bersenang-senang lagi. Zhang Chuxue memegang erat tangan selimut itu, buku-buku jarinya memutih. "Bibi, ada apa denganmu?" Bayangan yang ditinggalkan Lu Fenghua pada dirinya terlalu besar. Jika dia tidak mengira Ye Yan akan segera kembali, dia pasti sudah memohon belas kasihan. Tapi Lu Fenghua mengerutkan kening tanpa terasa. Reaksi Zhang Chuxue sedikit di luar dugaannya, yang tidak mendukung pencapaian tujuan hari ini. Dia memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke api. "Tidak bisakah kamu menebak apa yang harus aku lakukan di sini? Tentu saja untuk membersihkan sampah tak berguna sepertimu dari rumah kami." Lu Fenghua berkata sambil mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Zhang Chuxue. Gadis itu akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak. Pada saat ini, terdengar suara angin bertiup, dan dengan letupan, sesuatu terbang dari belakang dan mengenai pergelangan tangan Lu Fenghua. Lu Fenghua merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya seolah-olah akan patah, dan dia mundur sambil berteriak. Di depan pintu, Ye Yan memegang sepasang ramuan di tangannya, alisnya dingin. Niat membunuh yang tak terlihat membuat Lu Fenghua bahkan tidak bisa merasakan sakit untuk sesaat. Ye Yan melangkah masuk ke dalam rumah. Lu Fenghua dan mereka bertiga merasa seolah-olah mereka sedang diincar oleh binatang buas yang marah. Mereka begitu dingin sehingga mereka bahkan tidak berani melepaskannya dan menjauh. Ye Yan mengabaikan mereka, berjalan ke tempat tidur dan menyerahkan obat di tangannya kepada Zhang Chuxue. "Minumlah selagi masih panas," ucapnya dengan tenang. Zhang Chuxue melihat matanya memerah, mengangguk dan mengambil sup. Saat Ye Yan membuka mulutnya, aura yang menyelimuti ruangan itu menghilang, dan Lu Fenghua serta yang lainnya merasa seolah-olah mereka hanya bisa bernapas. "Kamu?" Lu Fenghua menunjuk ke arahnya, tiba-tiba merasa familiar. "Bukankah kamu anak yatim piatu dari Tiongkok hari itu?" Dia mengenali Ye Yan, dan keberanian yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul kembali. "Kamu orang kelas bawah, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Dan kamu sebenarnya berani bersikap kasar padaku sekarang?
Inikah caramu membalas saudara iparku karena telah membesarkannya? Lu Fenghua berteriak keras. Ye Yan memandangnya dengan dingin. Setelah lelaki tua itu pergi, kamu datang untuk menindas cucunya. Inikah caramu membalas budi kakak iparmu? Dia hanya bajingan penurut. Dia hanya memanfaatkan kebaikan kakak iparku. Lu Fenghua tidak merasa malu sama sekali, tapi mengatakannya sebagai hal yang biasa. Rasa dingin di mata Ye Yan menjadi semakin kuat. Namun, Zhang Chuxue tahu bahwa Lu Fenghua selalu bersikap tidak masuk akal dan membuat masalah. Jadi dia tidak ingin dia mempermalukan Ye Yan lagi. Jadi dia berkata, "Baiklah, Bibi, sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah kamu memberitahuku sekarang?" Tentu saja Lu Fenghua tidak melupakan tujuannya, tetapi suasana yang baru saja disiapkan dirusak oleh Ye Yan, yang membuatnya sangat marah. "Tidak, kita harus menemukan caranya." Dia memutar matanya dan berkata dengan nada sinis, "Begitu, Zhang Chuxue, aku tidak menyangka pria sakit sepertimu benar-benar ingin menemukan pria cantik." Setelah Lu Fenghua selesai berbicara, Zanrou segera mengerti dan berkata sambil tersenyum sinis, "Apa yang kamu ambil adalah apa yang kamu ambil, dan sisa-sisa tercela di tulangmu. Pamanku sibuk menemui selirnya tepat setelah dia meninggal." Wajah Zhang Chuxue tiba-tiba memerah. Gadis itu tidak tahan dengan kata-kata cabul seperti itu. "Tidak, aku tidak. Orang-orang sudah memasuki kamarmu dan kamu masih tidak mengakuinya. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan kakak iparku ketika dia melihatmu seperti ini." Zhang Chuxue menjadi semakin cemas. Batuk-batuk, "Jangan bicara omong kosong, batuk-batuk-batuk." Kecemasan melanda hatinya, dan dia terbatuk-batuk dengan keras. Ye Yan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menekan gerbang denyut nadinya, menarik seberkas energi batin untuk menstabilkan tubuhnya. Keluarga Lu Fenghua melihat penampilan Zhang Chuxue, tanpa simpati sama sekali di wajah mereka. Mata Zanrou tertuju pada wajah Zhang Chuxue, yang tidak seindah salju tapi tidak cantik, dengan kilatan kecemburuan di matanya. Pada jamuan makan yang diselenggarakan oleh Zhang Chang'an, Zhang Chuxue muncul dan menarik perhatian semua orang. Meski tidak pernah lagi mengikuti kegiatan serupa karena alasan fisik, ia masih dikenang banyak orang hingga saat ini. Zanrou selalu iri dengan hal ini, merasa bahwa seorang gadis liar berani mencuri perhatiannya. "Keponakan, tubuhmu sangat lemah, jangan keluar untuk berhubungan dengan laki-laki, kamu tidak tahan. Jika ada laki-laki yang baik, mengapa tidak memberikannya kepada sepupuku?" Omong kosong, hal baik apa yang bisa dilihat oleh gadis kecil yang tidak berpendidikan? Kamu adalah wanita muda dari keluarga bangsawan terkenal, dan kamu akan menikah dengan bangsawan yang sangat cocok di masa depan. Lu Fenghua berpura-pura memarahi, tapi nada suaranya penuh dengan superioritas. Ibu dan putrinya sama sekali tidak peduli dengan kondisi Zhang Chuxue, dan mereka terus berbicara satu sama lain. "Tutup mulutmu yang bodoh, jika mereka mengatakan satu hal lagi, dia tidak akan keberatan membungkam mereka selamanya. Saya yakin meskipun kakek kedua masih hidup, dia tidak akan pernah senang melihat Zhang Chuxue diintimidasi seperti ini." Lu Fenghua dan Zanrou waspada, dan mata mereka menunjukkan ketakutan pada saat yang sama. Mereka tidak pernah mengira bahwa mata seseorang bisa begitu menakutkan. Keduanya langsung ketakutan dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. "Apa yang akan kamu lakukan? Ini rumah Zhang. Jika kamu berani melakukan kesalahan, aku akan memanggil seseorang dengan tergagap." Zanrou hampir berteriak ketakutan. "Tolong, cepat datang." Zhan Tianming dari belakang juga berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani melakukannya, saya tidak akan sopan." Dia mengatakannya dengan paksa, tapi dia terus menyelinap kembali. Setelah keributan yang lama, tidak ada satu orang pun yang muncul.
Personel keamanan dan pelayan di pavilion ini diatur oleh Alfred dan hanya akan menerima perintah Zhang Chuxue. Lu Fenghua dan 3 orang lainnya terlihat lebih buruk lagi. Mereka begitu sombong karena mereka memiliki keamanan di istana. Ye Yan berdiri dengan wajah dingin dan perlahan mengepalkan telapak tangannya. Bab 67 berguling-guling, saudaraku Ye, lupakan saja. Zhang Chuxue mengulurkan tangan dan meraih Ye Yan. Lagi pula, Lu Fenghua ada hubungannya dengan Zhang Chang'an. Jika Ye Yan benar-benar menyakitinya, reputasinya pasti akan berdampak pada reputasinya jika tersiar kabar di kemudian hari. Dia tidak ingin menimbulkan masalah seperti ini pada Ye Yan karena dirinya sendiri. Ye Yan menghela napas dan menunjuk ke arah Lu Fenghua. Jika aku mendengar kata-kata kotor itu lagi darimu, aku pasti akan membuatmu menyesal. Wajah Lu Fenghua jelek, tapi dia masih takut dengan pengalaman barusan, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Namun di dalam hatinya, dia sangat membenci Ye Yan dan Zhang Chuxue hingga dia mengertakkan gigi. Saat aku menguasai kekuatan konsorsium Zhang, kalian berdua bajingan pasti akan mati. Dia menenangkan diri dan memaksakan cibiran. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda cukup licik, dan Anda benar-benar menargetkan penyakit ini, Zhang Chuxue. Anda pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Lu Fenghua terbiasa bersikap sombong, jadi meskipun dia baru saja mendapat pelajaran, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara kasar. Mata Ye Yan dingin, berhentilah berpura-pura padaku di sini. Apa menurutmu aku tidak tahu? Namun semakin Lu Fenghua memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia benar. Bukankah kamu hanya ingin berhubungan dengan Zhang Chuxue, orang sakit, agar kamu bisa menjadi menantu kami saat dia meninggal? Kamu bisa mendapat bagian dari harta keluarga, bukan? Ekspresi Zhan Tianming dan Zhan Rou berubah dan mereka menatap Ye Yan dengan tajam. Uang keluarga adalah nyawa mereka, dan mereka menginginkan uang daripada nyawa mereka. Tapi Ye Yan hampir tersedak, dia tidak menyangka wanita paruh baya ini punya ide sebesar itu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak tertarik menjadi menantu. Ye Yan berkata dengan tenang, wajah Zhang Chuxue sedikit memerah, entah karena marah atau malu, dan ada sedikit tanda gigi terkatup di nadanya. Bibi, kamu terlalu banyak berpikir, kakak Ye sudah menikah. Haha, kalian berdua mengira aku bodoh, tidak bisakah kita bercerai setelah kita menikah? Siapa yang tahu apa yang kalian berdua rencanakan? Kata Lu Fenghua. Ye Yan hampir marah. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Chuxue sedang tidak sehat dan perlu istirahat. Kamu boleh pergi. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Lu Fenghua belum mencapai tujuannya, jadi bagaimana dia bisa pergi? Pada titik ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Dia menatap tajam ke arah Ye Yan dan berkata langsung kepada Zhang Chuxue. Zhan Rou akan bekerja di grup Ambro. Bicaralah dengan Alfred tentang mengatur posisi. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya wajah dengan pengurus rumah tangga tua itu, dan jika dia mengatakannya, dia akan menjadi orang yang lemah. Tapi Zhang Chuxue sangat pandai berbicara di depan Alfred, dan dia adalah orang yang sakit. Jadi dia menyerah setelah beberapa kali mencoba. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan Zhang Chuxue untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika Alfred tidak berada di istana terakhir kali, dia tidak akan memeras Ye Yan. Aku tidak menyangka Ye Yan akan mengacaukannya kali ini. Zhang Chuxue mengatupkan bibirnya dan bertanya, posisi seperti apa yang diinginkan sepupu saya? Permintaannya tidak terlalu berlebihan, jadi dia menyetujuinya agar tidak merasa kesal. Mata Lu Fenghua berkilat gembira. Dia berpura-pura berpikir sejenak, dan berkata dengan nada santai,
tidak harus terlalu tinggi, cukup, Wakil Presiden. Apa? Zhang Chuxue kaget. Dia mengira Zhan Rou hanya ingin mencari sesuatu untuk dilakukan, hanya menjadi supervisor, tapi dia sebenarnya langsung meminta posisi Wakil Presiden. Ye Yan agak aneh, keluarga ini selalu malas, kenapa mereka tiba-tiba ingin mencari pekerjaan? Di sisi lain, Zhang Chuxue telah menolak tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin, pergantian personel sebesar itu, saya hanya mengatakan itu tidak dihitung. Siapa yang tidak tahu bahwa lelaki tua itu sangat mencintaimu? Dia tidak pernah menolakmu, dan kali ini pasti akan sama. Lu Fenghua mengambil langkah maju dan berkata. Zhang Chuxue mengerutkan kening, ini benar-benar tidak mungkin, saya hanyalah anak angkat, bagaimana saya bisa begitu mampu? Wajah Lu Fenghua menjadi gelap. Kamu juga tahu bahwa kamu adalah anak angkat, jadi kamu harus memahami bahwa apa yang kamu makan dan kenakan berasal dari keluarga kami. Sekarang kakak iparku telah tiada. Kamu harus membalas kami, jika tidak, kamu akan menjadi orang yang berhati serigala. Kata-katanya membuat Zhang Chuxue pucat, tapi dia tidak berbicara. Ada sedikit kecemasan dalam ekspresi Lu Fenghua. Alfred akan segera kembali. Jika dia tidak menyelesaikannya sebelum lelaki tua itu kembali, dia tidak akan punya kesempatan. Wajahnya merosot. Dia menunjuk ke arah Zhang Chuxue dan mengumpat dengan suara tajam. Ketika kakak iparku membawamu kembali, aku berkata bahwa kamu tidak bisa mengurus sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Dan itu benar. Wanita ini benar-benar gila. Ye Yan mengerutkan keningnya dan tidak bisa mendengarkan lagi. Siapa yang tahu ketika Lu Fenghua melihat sesuatu yang salah dengan ekspresinya, dia duduk di tanah dan mulai melolong. Kakak ipar, aku telah banyak diintimidasi sejak kamu pergi. Jika kamu memiliki jiwa di surga, tolong buka matamu dan lihatlah. Ye Yan merasakan pembuluh darah di dahinya menonjol. Untuk sesaat, dia dan Zhang Chuxue merasa tidak berdaya. Setelah melolong beberapa kali, Lu Fenghua tiba-tiba berhenti. Dengan cara ini hanya untuk sebulan. Bagaimana kalau aku membiarkan sepupumu bekerja selama sebulan, dan kemudian aku akan membiarkan dia mengundurkan diri secara otomatis? Dia melembutkan nada suaranya dan menatap Zhang Chuxue. Ye Yan semakin bingung. 1 bulan, apa yang bisa saya lakukan dalam 1 bulan? Apakah karena gaji 1 bulan ini? Zhang Chuxue masih sangat malu. Meski butuh waktu sebulan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah posisi wakil presiden sebuah perusahaan multinasional. Kakak ipar, cepat lihat. Tidak akan ada tempat bagi kami di keluarga ini setelah kamu pergi. Ya Tuhan, buka matamu. Lu Fenghua mulai melolong lagi. Ye Yan dan Zhang Chuxue sama-sama mengerutkan kening, berharap ada yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Lu Fenghua berhenti menangis lagi dan mengangkat jarinya. 1 minggu baik-baik saja, 1 minggu saja. Kali ini Zhang Chuxue semakin bingung. Tidak bisa menebak lagu apa yang dia nyanyikan. Ye Yan malah terdiam. Lu Fenghua benar-benar cemas kali ini, berbaring di tanah dan berguling-guling, seolah dia akan mati di sini jika dia tidak setuju. Zhang Chuxue berada dalam dilema ketika dia melihat Ye Yan memunggungi Lu Fenghua dan mengucapkan sesuatu. Berjanjilah padanya, Zhang Chuxue tercengang. Namun karena itu adalah keputusan Ye Yan, meskipun dia tidak mengerti, dia tidak akan keberatan. Zhang Chuxue mula-mula berpura-pura terlihat malu, lalu mengangguk dengan enggan. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, Lu Fenghua berdiri dari tanah dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya. Oke, kamu setuju, jangan menyesalinya. Zhang Chuxue merasa bahwa dia memiliki pemahaman baru tentang batas bawah rasa tidak tahu malu. Zhan Tianming dan Zhan Rou sama-sama memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka, dan saling memandang secara diam-diam,
seolah-olah mereka telah mencapai sesuatu yang besar. Lu Fenghua juga terlihat puas, yang membuat Zhang Chuxue sangat bingung. Bukankah dia hanya wakil presiden minggu ini? Oke, jika kalian bisa melakukan ini, aku tidak akan peduli pada kalian berdua, kata Lu Fenghua dengan tatapan murah hati. Kemudian, tanpa menunggu Zhang Chuxue menjelaskan, dia memanggil suami dan putrinya untuk segera pergi. Orang tua Alfred itu akan kembali, dan mereka tidak ingin terjebak. Bab 68. Sesuatu terjadi pada grup Ambro. Lu Fenghua pergi dengan perasaan puas. Ketika sosoknya menghilang sepenuhnya, Zhang Chuxue hanya bisa menghela nafas. Saudaraku, tidak apa-apa, ini hanya seminggu. Jika waktunya habis, aku akan meminta Ah Fu untuk menyuruh mereka pergi. Dia merasa Ye Yan pasti menyetujuinya karena tidak sabar. Ye Yan menyipitkan matanya sedikit, merenung sejenak, lalu memerintahkan. Dalam hal ini, kamu memberitahu Ambro untuk tidak mengkhawatirkan Zanrou, tapi kamu harus mengirim seseorang untuk mengawasinya, dan apapun yang dia lakukan, dia harus merekamnya. Zhang Chuxue sangat pintar. Ketika dia mengatakan ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Oke, aku mengerti. Dia menuliskannya dengan hati-hati. Setelah semua masalah ini, wajah pucat Zhang Chuxue menunjukkan sedikit kelelahan. Baiklah, sebaiknya kamu istirahat dulu, kamu sudah bekerja keras sekian lama. Ye Yan memintanya untuk berbaring dan menutupinya dengan selimut. Begitu Zhang Chuxue rileks sekarang, dia merasa mengantuk. Dalam keadaan mengantuk, dia teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kakak, grup Ambro melaporkan bahwa kakak iparku tiba-tiba menekan dan memajukan kemajuan banyak pekerjaan 2 hari yang lalu, seolah-olah dia tiba-tiba dilarikan untuk menyelesaikannya. Itu. Ye Yan tercengang saat mendengar ini. 2 hari yang lalu, bukankah saat dia memberitahu Xie Jing bahwa seseorang akan menyerang grup Ambro? Jadi dia masih percaya dengan perkataannya, jadi dia harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat. Untuk sesaat, Ye Yan merasakan perasaan rumit di hatinya. Meninggalkan kediaman Zhang, dia langsung menuju hotel. Pada pukul 10 malam, Xie Jing dan rombongannya akhirnya masuk dari luar hotel. Dia tetap cerah dan menawan, dengan aura wanita yang kuat, namun ekspresi lelah di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Lu Minghao mengikutinya seperti biasa, nada dan ekspresinya sangat lembut, dan dia tampak seperti pria yang tergila-gila. Xie Jing mengerutkan kening tanpa terlihat dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Baru-baru ini, karena suatu alasan, Lu Minghao tiba-tiba menjadi terlalu perhatian. Tapi Xie Jing tidak punya perasaan padanya. Itu hanya karena Xie jarang memiliki orang yang begitu cakap, jadi dia terus menahannya. Tetapi semua eksekutif senior seharusnya sudah lapar sekarang, jadi kita harus menjaga mereka. Lu Minghao sama sekali tidak merasa malu karena ditolak dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak peduli apakah Xie Jing yang baru setuju atau tidak. Yang terpenting adalah meninggalkan kesan keintiman antara keduanya pada orang lain. Xie Jing ragu-ragu sejenak. Saat dia hendak berbicara, seorang pria berjalan ke arahnya. Pulanglah selarut ini. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Ye Yan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya dan ekspresi alami. Ye Yan, Tuan Xie dan kita ada pekerjaan yang harus dibicarakan nanti, dan aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Tetaplah di sini. Lu Minghao sama sekali tidak peduli bahwa dia sedang memarahi Xie Jing di depannya. Tanpa diduga, Ye Yan bahkan tidak repot-repot menatapnya dan menatap Xie Jing. Tidak peduli apa. Kamu harus makan. Bolehkah aku mentraktirmu camilan tengah malam? Xie Jing meliriknya, mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan ringan, oke. Lu Minghao mencibir dalam hatinya,
Sungguh wanita jalang yang tidak tahu malu. Sudah berapa kali dia tidak pernah menyetujui ajakannya, tapi pecundang ini akan pergi begitu dia dipanggil. Dalam hatinya, dia berharap bisa mencekik Ye Yan sampai mati sekarang juga dan memberitahu Xie Jing siapa yang layak menjadi suaminya. Namun, Lu Minghao menyembunyikan wajahnya dengan sangat baik dan menunjukkan senyuman masam. Kalau begitu aku ucapkan selamat makan. Setelah Xie Jing dan Ye Yan pergi, seorang pejabat senior menghibur. Oh, manajer Lu, kamu, oh, sayang sekali. Semua orang juga menghela nafas. Lu Minghao dengan sengaja tersenyum pahit, tidak masalah, siapa yang membuatku terlambat selangkah. Xie Jing tidak ada di sana, jadi beberapa eksekutif tidak keberatan. 2 hari kemudian, sebuah berita di surat kabar tiba-tiba memecah ketenangan yang jarang terjadi. Ambro Group dituduh melakukan transaksi ilegal, dan pemerintah campur tangan dalam penyelidikan. Tuan Xie, apa yang terjadi? Seorang eksekutif senior bertanya dengan panik. Wajah Xie Jing juga tidak terlihat bagus, jadi dia mengangkat telepon dan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas Ambro Group. Tidak ada yang menjawab. Dia mengerutkan kening. Sebagian besar pekerjaan dalam 2 hari terakhir telah selesai, dan hanya ada 1 langkah penyelesaian yang tersisa. Jika terjadi kesalahan pada saat ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Sungguh sial, hanya mulut gagak Ye Yan yang menyebabkan bencana ini. Beberapa eksekutif tampak kesal. Namun, wajah Xie Jing menjadi gelap. Berpikirlah sebelum berbicara. Beberapa eksekutif merasa sedikit malu, dan mereka juga marah beberapa saat. Aneh rasanya kalau Ye Yan tidak pernah pandai dalam hal apapun. Kali ini bagaimana dia bisa mengetahui hal sebesar itu sebelumnya? Bibir Xie Jing bergerak, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia selalu berpikir bahwa berita Ye Yan datang dari keluarga Wen. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Dia selalu merasa bahwa Ye Yan masuk ke dalam keluarga Wen karena keberuntungan. Kalau dia memberitahunya, pasti banyak orang yang akan menekan Ye Yan dan mencoba mendekati keluarga Wen melalui dia. Jika ada yang tidak beres, Ye Yan akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung, dan Tuan Xie juga akan terlibat. Tuan Xie, kenapa kamu tidak menanyakan hal yang tidak berguna itu? Ye Yan untuk mengetahui apakah dia mengetahui lebih banyak informasi. Benar saja, seseorang menyarankannya. Xie Jing dengan tegas menolak, itu tidak perlu. Dia hanya beruntung dan mendengar beberapa rumor. Jelas tidak ada sumber informasi yang dapat dipercaya. Ketika dia mengatakan ini, orang lain tidak menganggap ada yang salah. Awalnya, dia hanyalah menantu yang berjiwa bebas. Bagaimana dia bisa memiliki koneksi di Inggris? Kalau begitu kita tidak bisa menunggu saja sekarang. Beberapa eksekutif Xie sangat khawatir. Xie Jing juga sedikit tidak berdaya. Dia menelepon beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menghubungi manajemen senior grup Ambro. Saat ini, Lu Minghao masuk. Tuan Xie, jangan khawatir. Saya juga punya beberapa teman di Inggris yang akan membantu saya menanyakan situasinya. Alis Xie Jing tidak mengendur dan dia sedikit mengangguk. Tapi dia tidak menyadari ada sedikit kegelapan di mata Lu Minghao yang tertunduk. Di mana Xie Kaidong? Xie Jing tiba-tiba menyadari ada seseorang yang hilang. Saya tidak tahu, semua orang termasuk Lu Minghao berkata. Alis Xie Jing berkerut semakin erat. Pada saat kritis ini, Xie Kaidong tidak menemukan solusi bersama dan keluar untuk menimbulkan masalah. Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, abaikan dia. Yang lain terus mencari cara untuk menghubungi grup Ambro. Saat ini, Ye Yan sudah meninggalkan hotel dan datang ke kediaman Zhang. Grup Ambro hanyalah salah satu dari sekian banyak industri di konsorsium Zhang. Sekalipun bangkrut, Alfred tidak layak menanganinya secara pribadi.
Jadi pengurus rumah tangga tua itu membiarkannya pergi dan menyerahkannya kepada Yeyan, yang dianggap membiarkan dia berlatih. Saudaraku, memang anggota Kongres baru Charles yang memimpin kali ini. Dia mengklaim pada pertemuan Kongres bahwa grup Umbro secara ilegal menjual teknologi ke perusahaan China dan mengendalikan beberapa eksekutif Umbro. Bab 69. Singa membuka mulutnya. Zhang Chuxue sedang menunggu dan menjelaskan situasinya segera setelah mereka bertemu. Setelah jeda, dia menambahkan, tetapi Zanrou tidak ditangkap karena dia baru saja menjabat. Yeyan sedikit mengangguk. Awasi dia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Chuxue bertanya dengan tidak sabar. Dia telah lama sembuh dari penyakitnya, dan dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang serius, dan dia sangat menantikannya. Namun, Yeyan sama sekali tidak terlihat cemas. Tunggu. Zhang Chuxue mengungkapkan keraguannya. Anggota Kongres Charles itu sudah berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu, jadi dia pasti akan mengajukan permintaan. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Zhang Chuxue tidak begitu santai. Pihak lain adalah politisi yang canggih, dan metodenya pasti tidak ada habisnya. Kita tetap harus berhati-hati. Bibir Yeyan melengkung. Jangan khawatir, aku sudah memberinya hadiah. Dan aku jamin tidak ada gunanya dia melakukan apapun. Zhang Chuxue sedikit penasaran, tapi Yeyan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lagi. Saat itu, telepon di rumah berdering. Zhang Chuxue mengambilnya. Ekspresinya sedikit berubah. Lalu dia berkata, "Saya mengerti." Setelah menutup telepon, dia memandang Yeyan dan berkata, "Kamu benar-benar tepat sasaran." Manajemen puncak grup Umbro menerima telepon dari anggota Kongres Charles. Dia meminta untuk berbicara dengan pemegang saham utama grup tersebut. Yeyan berkata dengan tenang, "Baiklah, kita dengarkan saja apa yang dia katakan." Zhang Chuxue memutar nomor telepon, memberikan beberapa instruksi, dan menyerahkan telepon kepada Yeyan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara dengan pemegang saham utama paling misterius di Umbro Jitun. Suara Senator Charles terdengar dari ujung telepon yang lain. Mulut Yeyan sedikit melengkung. "Halo, anggota Kongres Charles." Charles di ujung telepon tercengang, suara yang begitu muda. Mungkinkah dia adalah anak dari keluarga bangsawan di Inggris? Namun dia tidak peduli. Sebagai anggota parlemen, statusnya tidak sebanding dengan bangsawan biasa. Ternyata dia seorang pemuda. Penjualan teknologi ke Tiongkok adalah hal yang tabu bagi pemerintah Inggris. Bagaimana Anda bisa melakukan kesalahan seperti itu? Charles merasa semuanya terkendali dan berkata dengan nada lebih tua. Yeyan tertawa kecil. Namun tidak ada sedikit pun nada cemas dalam nada bicaranya. "Jadi, saran apa yang kamu punya?" Anggota Dewan Charles berkata, "Sederhananya, Ambroise Group harus menegaskan kembali bahwa mereka layak mendapatkan kepercayaan pemerintah Inggris." "Saya kira Tuan anggota Kongres pasti sudah memikirkan apa yang harus saya lakukan," Yeyan berkata dengan tenang. Anggota Kongres Charles tidak memperhatikan nada sarkasmenya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa sebagai pemenang dan anggota Kongres Inggris yang mulia, dia tentu saja harus murah hati. Tentu saja yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan kesetiaan Anda kepada negara, dan itu adalah kewajiban Anda sebagai warga negara Inggris. Ia tentu saja mengira bahwa pemegang saham grup Umbro pastilah orang Inggris. Yeyan tidak punya niat untuk menjelaskan, dan pada saat yang sama dia terlalu malas untuk berputar-putar bersamanya. "Katakan saja tujuanmu. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan seperti ini denganmu." Perwakilan Charles sedikit menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut dengan keterus-terangan pihak lain. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak melakukannya untuk negara dengan menyerang grup Umbro.
Namun, dia masih berpura-pura memiliki nada yang berat dan menghela nafas. Tentu saja saya tidak ingin melihat perusahaan hebat seperti Ambro Group melakukan kesalahan, jadi saya tetap ingin membantu Anda. Jadi, saya menyarankan agar Anda mencari seseorang dengan status yang cukup untuk menjadi salah satu pemegang saham Ambro. Maka kecurigaan pemerintah Inggris terhadap Anda dengan sendirinya akan hilang. Ketika anggota Dewan Charles mengatakan ini, dia mendengarkan dengan penuh makna. Ye Yan mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda, "Orang dengan status yang disebutkan oleh Tuan Kongres itu bukan kamu, kan?" "Haha, apakah ada orang di Inggris yang memiliki sikap lebih tegas terhadap Tiongkok daripada saya?" kata Charles dengan nada puas. Ye Yan mencibir. Meskipun Charles ini berasal dari Tiongkok, ia selalu menjalankan misinya untuk mencoreng dan memfitnah Tiongkok untuk mendapatkan suara dan dukungan. Ia telah menjadikan Tiongkok sebagai bahan ejekan di depan berbagai media sepanjang tahun. Pengkhianat total. Namun anggota Dewan Charles tidak merasa ada yang salah dengan perkataannya. Selama ada dukungan saya, tidak ada yang akan percaya bahwa grup Ambro akan melakukan transaksi ilegal dengan China, dan permintaan saya tidak tinggi, hanya 51% ekuitas. Melihat hal tersebut, dia akhirnya mengungkapkan tujuannya. Untuk perusahaan seperti Ambro Group, 51% ekuitas berarti kekayaan bersih lebih dari 1 miliar dan kendali mutlak atas grup. Ye Yan mencibir, melihat waktu, dan merasa dia hampir selesai berbicara dengan pihak lain. Seruan ini awalnya dimaksudkan untuk menarik pihak lain agar mengambil tindakan, namun hasilnya sudah hancur. Di sisi lain, Charles melanjutkan, "Dan setelah saya menjadi pemegang saham, saya juga akan mendukung kebijakan Ambro." Ye Yan mengangkat satu jarinya. Perwakilan Charles jelas tertegun sejenak, dan disela dalam narasinya yang fasih. "Mengingat reputasi Anda, Tuan Anggota Kongres, dan perilaku tercela Anda, saya telah memutuskan untuk membatalkan negosiasi ini," kata Ye Yan. Kemudian, sisiran menutup telepon. Zhang Chuxue di samping tidak bisa menahan tawa. Dia sepertinya bisa melihat pemandangan di ujung telepon yang membalik meja. "Anggota Kongres Charles akan marah," katanya. Ye Yan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Aku tidak akan marah sampai mati, tapi aku mungkin akan marah." Setelah berbicara, dia berdiri. Selanjutnya, anggota Kongres ini akan menggunakan tindakan yang lebih drastis. Tetapi dia tidak boleh berhadapan langsung dengan grup Ambro. Zhang Chuxue menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu targetnya adalah si E?" Ye Yan mengangguk. "Ya, itu tidak hanya dapat menghancurkan tata letak grup Ambro, tetapi juga menipu orang lain." Lalu dia tersenyum, "Jadi, saya harus kembali dan menonton untuk menghindari kecelakaan." "Saudaraku, apakah tidak ada masalah dengan kakak ipar?" Zhang Chuxue sedikit khawatir. "Dalam permainan level ini, mudah untuk dihancurkan." Ye Yan sama sekali tidak khawatir. "Jangan khawatir, aku tidak memberitahumu. Aku sudah punya pengaturannya." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan meninggalkan rumah Zhang. Saat ini, kelompok Xie di hotel sangat gugup. Kabar datang dari Ambro Group. Meski tidak terlalu jelas, terlihat jelas mereka sedang dalam masalah besar. Beberapa eksekutif senior seperti semut di panci panas. Bahkan Xie Jing mengerutkan kening dan memasang ekspresi sedih di wajahnya. Sebaliknya, Lu Minghao tidak terlihat gugup. Sebaliknya, dia terus menghibur orang lain. "Saya sudah menghubungi seorang teman untuk mengetahui apakah dia dapat menggunakan koneksinya untuk membantu kami." Bab 70 wajah tak tahu malu ketika Lu Minghao mengatakan ini. Beberapa eksekutif tampaknya berusaha keras. "Bagus sekali, manajer Lu luar biasa. Pada saat kritis, manajer Lu masih dapat diandalkan."
Terserah manajer lu, pantas saja mereka gugup. Keluarga Xie sangat mementingkan kerja sama ini. Jika gagal, maka mereka pasti akan menjadi sasaran amukan Nyonya Xie. Bahkan ekspresi wajah Xie Jing menjadi santai. Lu Minghao melihatnya, dan cibiran keluar dari sudut mulutnya, tapi itu segera menghilang. Saat ini, Ye Yan masuk ke ruang konferensi. Dia melihat sekeliling dan berjalan langsung ke Xie Jing. Jangan gugup, semuanya akan baik-baik saja, Ye Yan berkata dengan lembut. Xie Jing hanya berpikir bahwa dia sedang menghibur dirinya sendiri, tetapi dia juga menghela nafas lega. Meskipun pria ini tidak memiliki kemampuan lain, dia tampaknya sangat beruntung. Saya berharap sebagian dari keberuntungan ini dapat diteruskan kepada diri saya sendiri. Namun, sebagian lainnya tidak berpikir demikian. Sampah tetaplah sampah. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbicara omong kosong? Hanya saja, jangan buat kami mendapat masalah. Ketika mereka gugup dan berada dalam tekanan yang besar, ketika mereka melihat tatapan Ye Yan yang santai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahan mereka padanya. Xie Jing merasa sangat kasar setelah mendengar ini, dan mengetuk meja dengan ekspresi mantap, pergi dan lakukan sesuatu yang serius. Para eksekutif dengan enggan tutup mulut dan menatap Ye Yan dengan dingin. Ye Yan tidak mau repot-repot bersaing dengan para pelayan, jadi dia hanya membantu Xie Jing mengambil sepotong buah. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Beberapa orang berseragam polisi masuk, jangan bergerak. Jujurlah padaku. Para eksekutif Xie terkejut dan bingung. Salah satu dari mereka mendekat, mengeluarkan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, "Pak Polisi, ini semua salah paham. Kami adalah pengusaha yang serius." Sebelum dia selesai berbicara, pemimpin polisi kulit putih mendorongnya ke samping dengan tatapan tidak sabar. "Berhenti bicara omong kosong. Segera ikuti kami kembali ke kantor polisi, dan jangan main-main." Beberapa eksekutif bingung. Apa yang terjadi? Xie Jing juga gugup, tapi wajahnya tetap tenang. Pasti ada alasan untuk menangkap seseorang. Sekelompok monyet berkulit kuning berbicara banyak omong kosong. Apakah Anda ingin menangkap mereka? Sikap petugas polisi kulit putih sangat buruk. Beberapa petugas polisi Inggris lainnya juga memasang cibiran, tidak menunjukkan niat untuk menegakkan hukum secara tidak memihak. Xie Jing dan beberapa eksekutif Xie terlihat jelek. Orang-orang ini jelas rasis dan sama sekali tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa Lu Minghao, yang selalu suka menjadi pusat perhatian, bersembunyi di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sama sekali tidak seperti biasanya. Ye Yan bahkan tidak perlu memikirkannya. Orang-orang ini pasti dikirim oleh anggota Kongres Charles. Politisi ini begitu kejam sehingga dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengendalikan Xie dan partainya. Ketika saatnya tiba, terserah dia untuk menagih apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, pemimpin polisi kulit putih sudah berjalan mendekat sambil mencibir, menatap wajah cantik Xie Jing dengan kilatan keserakahan di matanya. "Ayo pergi Nona, selama kamu menurut, aku akan sangat lembut." Dia tersenyum aneh dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan seputih salju Xie Jing. Gerakannya sangat terampil, dan ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Namun, sentuhan halus yang dia bayangkan tidak muncul, dan tangan yang terulur dengan mudah disingkirkan. Petugas polisi berkulit putih itu tercengang saat melihat seorang pria Tionghoa tampan berdiri di depannya. "Jagalah kaki anjingmu." Nada suara Ye Yan terdengar tenang, namun matanya memancarkan aura jahat yang menarik. Xie Jing menatap punggungnya dengan kaget, merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Apakah aku dilindungi olehnya? Lu Minghao, yang bersembunyi di samping, memiliki kebencian yang membara di matanya. Petugas polisi kulit putih itu sadar dan menjadi marah. Monyet berkulit kuning sialan, beraninya kamu menyerang polisi. Dia langsung menamparkan Ye Yan, mengeluarkan pistol dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Ye Yan. Beberapa petugas polisi lainnya juga mengeluarkan senjatanya dan menunjuk ke beberapa eksekutif Xie lainnya sambil meneriakkan ancaman. Xie Jing terkejut dan tanpa sadar memegang erat lengan Ye Yan dengan kedua tangannya. Beberapa orang lainnya merasa sangat takut. Senjata dilarang di Tiongkok. Mereka belum pernah mengalami pengalaman seperti ini. Lutut seorang pria menjadi lemah dan dia berlutut, mengangkat tangannya dan memohon belas kasihan. Yang lainnya membiru dan menatap moncong senjatanya. Lu Minghao memandangi postur intim Xie Jing dan Ye Yan dan mengatupkan giginya dengan kebencian. Dasar sampah tak berguna. Apakah kamu ingin membunuh kami? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada petugas polisi? Letakkan kepalamu di tanganmu dan berlutut. Ketika dia mengatakan ini, yang lain segera mulai berteriak seolah-olah mereka sedang memegang jerami. Benar, kamu sedang mencari kematian. Jangan menahan kami. Jika kamu tidak cukup berhasil dan gagal lebih dari yang bisa kamu lakukan, aku tahu kamu tidak akan berbuat baik. Tuan petugas polisi, orang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan campur aduk saya dengan dia. Ye Yan hampir tertawa melihat ketidakberdayaan orang-orang ini. Dia tidak gugup sama sekali, dan dia tidak panik ketika begitu banyak anak buah Henry si Hyena yang menodongkan senjata ke arahnya. Bagaimana bisa pistol kecil di depannya bisa membuatnya takut? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat apa yang dilakukan bajingan ini? Ye Yan menatap Lu Minghao dan berkata dengan dingin. Wajah Lu Minghao berkedut dan dia berkata sambil tersenyum. Ini semua petugas polisi. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Kalaupun mereka salah, Anda tetap bisa menuntut mereka. Mengapa menyerang polisi? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xie Jing. Tuan Xie, jangan khawatir. Jika petugas polisi ini benar-benar berani menyentuhmu, kami pasti akan bersama-sama bersaksi melawanmu. Tetapi Ye Yan tidak boleh melakukan tindakan impulsif seperti itu. Petugas polisi kulit putih itu tidak terburu-buru sekarang dan menonton dengan senang hati. Mendengar lelucon itu, dia berkata, "Ya, jika aku benar-benar melakukan sesuatu, kamu bisa mengadu padaku di masa depan." Dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika orang Tiongkok mengeluh, itu tidak lebih dari teguran simbolis. Belum lagi dia mendapat dukungan dari anggota Kongres Charles di belakangnya. Ketika petugas polisi kulit putih mengatakan hal ini, beberapa eksekutif Xie lainnya segera berdamai. Ya, itu semua salah paham. Itu bukan masalah besar. Semuanya dikacaukan oleh Ye Yan itu. Mereka semua ditodong senjata. Saat ini, untuk memastikan bahwa mereka tidak terluka, mereka tidak peduli tentang apapun. Ye Yan memandang orang-orang ini dengan dingin, matanya penuh kedinginan. Orang-orang ini rela mengatakan apapun yang tidak tahu malu demi keselamatan mereka sendiri. Mengeluh setelahnya, bagaimana mereka berani mengatakan omong kosong seperti itu? Ye Yan, apakah kamu akan membunuh semua orang karena dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak segera menangkap mereka? Lu Minghao berteriak dengan tatapan lurus. Itu dia. Yang lain mulai berteriak. Xie Jing mau tidak mau menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa karena Xie, para eksekutif perusahaan tidak terlalu menganggapnya sebagai pemimpin masa depan. Tapi saya tidak menyangka orang-orang ini benar-benar siap mendorong saya keluar demi keselamatan mereka sendiri. Sejenak tubuhnya sedikit gemetar, entah karena marah atau takut. Merasakan perubahannya, wajah Ye Yan menjadi gelap gulita. Ketidaktahuanmu benar-benar menjijikkan. Bersambung.